Selamat datang di PH Gengsi. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di minggu ini. Kali ini saya akan mereview ataupun membahas buku Makan Tuh Cinta. Buku ini terbitan tahun 2008 bukunya, yang diterbitkan oleh Gradient Media Tama. Untuk distributornya itu Transmedia Pustaka. Untuk penulisnya ini sangat beragam ya, terdiri dari 15 orang, yang diantaranya ialah Tuteh Parmantara, Dewi Cendika, Beni Oktaviano, Widi Kurniawan, Muntia Ayudia, dan masih banyak lagi. Terdiri dari 15 cerita cinta dan juga campuran humor komedi dengan penulisnya yang berbeda-beda pastinya. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, semua cerita yang ada di buku ini itu berasal dari hasil lomba Blog Farm. Sedangkan Blog Farm itu sendiri sudah tertera di dalam buku ini ialah komunitas blogger Indonesia. Langsung saja pada isinya. Nah, cinta itu sendiri seringkali membuat hal-hal yang mustahil menjadi sesuatu yang romantis. Pastinya kita akan terbuai pada suatu saat. Nah, humor juga seperti itu. Yang awalnya flat, tiba-tiba saja kita bisa menjadi terbahak-bahak oleh sang komedian. Nah, cinta dan humor. Ya, buku ini mengisahkan tentang beragam cerita, beragam kisah cinta yang dicampur dengan komedi-komedi, baik itu untuk kalangan remaja maupun kalangan dewasa. Selain itu, cerita pada buku ini juga didukung dengan adanya dialog-dialog yang bagi saya sendiri itu saya semakin antusias ketika membaca buku ini karena terdapat dialog-dialog dan juga saya tidak mudah bosan ataupun jenuh. Nah, buku ini memiliki beragam kisah percintaan, mulai dari kalangan remaja, anak kuliah, hingga orang tua. Dan bahkan juga ada dari lansia. Itu salah satu contoh ceritanya ialah di bagian nomor 5. Itu judulnya AADJ, hati-hati di jalan. Nah, di sini cerita yang kakek nenek ini antara kakek yang bernama Langga dan nenek yang bernama Jinta. Mereka ini walaupun sudah tua, tapi terlihat romantis. Nah, nenek ini juga seperti masih merasakan indahnya cinta, masih merasakan seperti berbunga-bunga. Tapi di sisi lain, kakek ini justru seperti kehilangan rasa kasih sayang karena dia jarang pulang. Sehingga nenek ini, istrinya ini, sudah berpikir bahwa sang kakek yang bernama Langga itu selingkuh dengan wanita-wanita muda. Nah, bagaimana cara si kakek ini agar bisa meluluhkan kembali hati nenek ini bernama Jinta? Nah, si nenek ini membuat sebuah tantangan, yaitu dengan membuat puisi agar ia kembali luluh menerima si kakek Langga ini di dalam kehidupannya. Dibuatlah puisi ini dengan durasi cukup sebentar, sekitar 10 menit, puisi tersebut sudah jadi. Nah, begitulah kira-kira cerita sang kakek dan nenek yang ada di buku ini. Untuk selanjutnya, kalian boleh membaca beragam kisah cinta dan juga humor yang lainnya. Tokoh-tokohnya pun sangat beragam di dalam buku ini. Ada yang terdiri dari 2 tokoh utama, 1 pendamping, dan juga begitu sebaliknya. Cerita pada buku ini, buku komedi cinta, itu bagi saya komedi ataupun humornya kayak terkesan dipaksakan, alias ketika saya membaca ini seperti garing gitu loh. Ya, tapi begitu deh. Ya, aku baca kalimat-kalimatnya memang ada yang lucu, tapi untuk beberapa judul aja ya. Yang lainnya lucu sih, tapi ya mau gimana, ya saya ketawa aja dalam hati. Habis itu ya saya kembali flat gitu wajah saya, kembali fokus ke kalimat-kalimat yang lainnya. Ya udah, mungkin itu saja pembahasan buku saya di minggu ini. Judulnya Makan Tuh Cinta. Nah, pada cover depan buku ini itu ada gambar mie, es krim, gelas yang berisi gambar lope-lope, dan juga ada seperti daging bentuknya lope-lope. Ada juga kayak sate taichan ya, tapi bukan taichan sih, ini gambar hati, dan juga seperangkat alat makannya. Untuk yang di belakang ini dia sepenggal kalimat-kalimat inti ataupun cerita yang terdiri dari 15 cerita tersebut, intisarinya. Ya udah, itu aja dulu pembahasan saya pada buku ini di minggu ini. Sampai berjumpa di buku selanjutnya di minggu depan. Mohon maaf jika saya terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian kalimat saya ataupun pembahasan saya di minggu ini pada buku ini. Ya udah, sampai berjumpa lagi. Dadah. Berpelukan. Tunggu. Buat kalian yang punya opini berbeda dari video ini, silakan tulis di kolom komentar. Boleh kritik maupun saran.